Saya Hao, apa kabarnya hari ini? Losa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini adalah video pembelajaran pertama di tahun ajaran 2020-2021. Sekarang kita sudah memasuki semester 2 atau semester genap ya. Nah, materi hari ini yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, PB 1 dan 2. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Kemudian matematika, mengenal alat ukur panjang baku. Lalu SBDP, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Dan ada PPKN, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dengan baik. Kemudian matematika, siswa dapat mengenal alat ukur panjang baku dengan tepat. SBDP, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan baik. Lalu PPKN, siswa mengetahui sikap pengamalan sila pertama Pancasila di rumah dengan benar. Nah, pertama kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Di pembelajaran 1 halaman 3, materinya menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, jadi buat kalian yang mau meminta maaf, nah, gunakan kata yang santun dan nada yang lembut ya. Nah, contoh ungkapan permintaan maaf. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Ibu bertanya kepada Dedi. Kemudian Dedi menjawab, maafkan aku, Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Lalu jawab Dedi, baik, Bu. Nah, kata-kata yang digunakan Dedi itu cukup santun ya, karena dia juga kasih tahu alasannya kenapa dia membuang ke tempat sampah. Karena Dedi kira isi tinta pulpen itu sudah habis, makanya dibuang ke tempat sampah. Karena Dedi meminta maaf dengan kata yang santun, lalu ibu menerima permintaan maaf dari Dedi. Ibu menjawab, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Di pembelajaran 2 halaman 10, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Itu tujuan dari kita meminta maaf menggunakan kata yang santun ya, agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kamu. Nah, di pembelajaran 1 halaman 4 ada ayo berlatih. Perhatikan percakapan berikut. Setelah itu, peragakan dengan teman sebelahmu. Nah, ini di rumah boleh kalian peragakan dengan adik atau dengan papa, dengan mama ya. Yang pertama, maafkan aku Beni, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Lalu kata Beni, tidak apa-apa Dedi, lain kali kamu harus berhati-hati ya. Terima kasih Beni, nanti pensilmu akan kuganti dengan yang baru.
Nah, Dedi meminta maaf kepada Benny karena dia telah mematahkan pensil Benny dengan tidak sengaja. Nah, Benny menerima permintaan maaf dari Dedi dan Benny memberi saran agar Dedi lain kali harus berhati-hati. Nah, Dedi pun sangat berterima kasih karena Benny telah menerima permintaan maafnya dan Dedi akan menggantikan pensil Benny dengan yang baru. Kemudian nomor yang B. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan percakapan di atas. Nah, percakapan yang kita baca tadi, ini ada pertanyaannya dan kita disuruh menjawabnya. Kita jawab sama-sama ya. Yang nomor 1, kepada siapa Dedi meminta maaf? Nah, dari percakapan tadi, Dedi minta maaf kepada siapa? Ya, Dedi minta maaf kepada Benny. Kemudian nomor 2, mengapa Dedi meminta maaf? Nah, percakapan yang kita baca tadi, kenapa Dedi minta maaf kepada Benny? Ya, karena Dedi tidak sengaja mematahkan pensil Benny. Kemudian nomor 3, bagaimana tanggapan Benny atas permintaan maaf dari Dedi? Bagaimana tanggapan Benny? Ya, Benny menerima permintaan maaf dari Dedi. Benny berkata supaya Dedi lain kali harus berhati-hati. Nomor 4, apa yang akan mereka lakukan bersama selanjutnya? Nah, kira-kira mereka akan melakukan apa? Mereka akan belajar bersama kembali. Nomor 5, bagaimana menurutmu sikap Benny dan Dedi? Nah, dari percakapan yang di atas, menurut kalian bagaimana sikap Benny dan Dedi? Ya, sikap Benny dan Dedi harus dicontoh. Karena Dedi telah meminta maaf atas kesalahannya dan Benny memaafkan kesalahan Dedi. Nah, dari percakapan tadi ya kita bisa lihat itu baik untuk dicontoh ya, karena Dedi merasa bersalah kepada Benny lalu dia meminta maaf. Nah, dan Benny pun memaafkannya. Oke. Di pembelajaran 2 halaman 10 ada ayo berlatih. Bacalah percakapan berikut. Setelah itu peragakan dengan temanmu. Ini ada percakapan Komang dan Ibu ya. Kita baca. Bu, maafkan Komang ya. Komang tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah. Tidak apa-apa Komang, lain kali kamu harus berhati-hati membawanya. Nah, Komang meminta maaf kepada ibu karena dia kurang hati-hati membawa piringnya. Jadi piringnya menjadi pecah. Nah, kata ibu, tidak apa-apa, tapi lain kali Komang harus lebih berhati-hati membawa piringnya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut sesuai isi percakapan di atas. Siapa nama tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Siapa nama tokoh yang meminta maaf? Ya, Komang ya. Komang meminta maaf kepada ibu. Kemudian, mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Mengapa tokoh tersebut? Tokoh tadi Komang. Nah, mengapa Komang meminta maaf? Karena Komang tidak hati-hati membawa piring. Piringnya jadi pecah. Kemudian C, apa jawaban ibu dalam percakapan tersebut? Kita baca tadi apa? Ya, tidak apa-apa Komang, lain kali kamu harus hati-hati saat membawanya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.6. Di pembelajaran 1 halaman 4, alat ukur panjang baku. Nah, dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Yang pertama kita lihat ada pensil. Pensil ini diukur menggunakan penggaris.
ya. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Nah, satuannya panjang cm. Penggaris itu yang 30 cm yang sering kita pakai. Nah, kita gunakan mengukur pensil. Masih bisa ya, untuk penggaris masih bisa mengukur pensil. Kalau penggaris kita gunakan mengukur tinggi tiang bendera, nggak bisa karena terlalu panjang ya. Nah, kalau mengukur benda menggunakan alat ukur panjang baku, kita harus menyesuaikan dengan ukuran benda. Nah, kemudian ini ada kain. Panjang bahan diukur dengan meteran pita. Nah, kalau kita mau mengukur kain bahan ya, kita harus menggunakan meteran pita. Tahu meteran pita seperti apa? Seperti siapa yang pernah ke tukang jahit? Nah, di tukang jahit itu ada meteran pita. Biasanya penjahit menggunakan meteran itu untuk mengukur kalau mau ada yang jahit baju ya. Nah, seperti itu. Nah, satuan panjangnya cm dan meter ya. Kalau penggaris satuannya cm. Nah, kemudian panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar. Nah, meteran yang bisa digulung seperti ini ya, panjang sekali. Nah, satuannya itu meter ya. Ingat, kalau penggaris satuannya cm, kalau meteran pita satuan panjangnya cm dan meter. Kalau gulungan meteran besar itu satuan panjangnya meter ya. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Nah, kemudian baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Kalau kita mau mengukur panjang ya, mulailah dari 0. Nah, kalau ini kan kita mau mengukur pensil. Pensilnya, ujung pensil ini diletakkan sejajar dengan garis 0. Nah, baru kita hitung ya, kita lihat berapa titik terakhirnya. Ini kan. Nah, berarti panjang pensilnya itu ada 17 cm. Penggaris satuan panjangnya cm ya. Mulai dari 0, hitungnya mulai dari 0. Letakkan ujung benda itu di angka 0 yang ini ya. Nah, di pembelajaran 1 halaman 6 ada ayo berlatih. Di sini ada gambar. Lingkarilah benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Nah, menggunakan penggaris ya. Ini ada sapu, lalu ada tiang bendera, kemudian pulpen, penghapus, klip kertas, dan kotak pensil. Nah, kita lingkari mana ya yang bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, yang pertama itu pulpen ya. Pulpen sama ukurannya dengan pensil, masih bisa diukur dengan penggaris ya. Kemudian ya, ada penghapus. Penghapus bisa kita ukur dengan penggaris ya. Kemudian ya, klip kertas. Dan yang terakhir kotak pensil. Nah, 4 benda ini bisa kita ukur menggunakan penggaris, tapi 2 benda ini tidak bisa kita ukur dengan penggaris. Ini diukur dengan apa? Ya, ini diukur dengan gulungan meteran besar itu ya. Nah, kemudian nomor 2, tentukan panjang benda-benda berikut. Nah, kita lihat. Ini ada tali ya. Yang A, berapa panjang talinya? Ini 0, pangkal ujung tali. Lalu kita lihat ujung satunya lagi di angka berapa? Ya, ini 16 ya. Jadi panjang tali ada 16 cm. Kemudian pulpen 0, kita lihat ya, sejajarkan ujung pulpennya 0. Lalu kita lihat ujung
Yang satu lagi berakhir di angka berapa nih? Ya, panjang pulpen 10 cm. Kemudian ada sikat gigi. Nah, kita letakkan ujung sikat gigi ini di angka 0. Lalu kita lihat ini berhenti di angka berapa? Ya, 12. Berarti panjang sikat gigi adalah 12 cm ya. Sudah mengerti ya mengukur panjang benda baku menggunakan alat baku ya. Nah, kita masuk ke muatan SBDP KD 3.2. Di pembelajaran 1 halaman 7, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Nah, kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Nah, contoh pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Nah, pola irama ini sudah kita pelajari di semester 1 ya. Nah, di pembelajaran 1 halaman 8 ada ayo berlatih. Ada lagu Paman Datang. Ya, pasti tahu ya lagunya. Nah, perintah yang A, berilah simbol titik di bawah lirik lagu dengan bunyi pendek. Yang B, berilah simbol garis panjang di bawah lirik lagu dengan bunyi panjang. Nah, kita nyanyikan dulu ya lagu Paman Datang ini. Jadi baru kita ketahui mana yang dengan bunyi pendek dan mana yang dengan bunyi panjang. Oke, kita menyanyikan bersama-sama. San kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, selesai. Haule, kita berikan simbol titik terlebih dahulu ya dengan bunyi pendek. Yang mana ya kira-kira? Nah, ini kata-kata lirik lagu dengan bunyi pendek sudah kita nyanyikan tadi ya. Ke, ma, man, da, pa, man. Ya, bisa dilihat yang di titik-titik ini artinya lirik lagu dengan bunyi pendek ya. Nah, sedangkan simbol yang garis panjang kita lihat yang B mana aja ya. Nah, ini dia rin, pa, tang, ku, da, sa, lalu yang terakhir ada a, semua ya. Ayo kita nyanyikan lagu sekali lagi ya. Kita ikuti simbol yang di bawah liriknya. Oke, San kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, sudah selesai. Kita berikan simbolnya ya. Simbol titik dan simbol panjang. Itu titik menandakan kalau lirik lagunya dengan bunyi pendek. Kalau simbol garis panjang berarti lirik lagunya dengan bunyi panjang. Itu dapat mempermudah kita juga untuk menyanyikan suatu lagu ya. Dan terakhir kita masuk ke muatan PPKN KD 3.1 ya. Di pembelajaran 2 halaman 8, pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, semua tanya dulu, sila pertama itu bunyinya apa?
Ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Lambangnya itu bintang. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, ini beberapa sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila di rumah ya. Lalu ada ayo berlatih di pembelajaran 2 halaman 8. Tentukan apakah pengamalan berikut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu tuliskan alasannya. Di sini ada tabel ya. Lalu kita disuruh menganalisis pengamalan ini sesuai atau tidak sesuai. Lalu kita kasih alasannya. Yang pertama, sebelum berangkat sekolah, Lani selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Kira-kira itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila pertama? Ya, sesuai ya. Lani menunjukkan sikap sopan santun kepada orang tuanya dengan cara mencium tangannya. Di poin yang sebelumnya yaitu menghormati dan menaati orang tua ya. Lalu nomor 2, keluarga Tony akan pergi berlibur. Sebelum berangkat, Tony dan keluarganya berdoa agar selamat sampai tujuan. Kira-kira ini sikap yang sesuai atau tidak sesuai? Iya, sesuai ya. Karena sebelum memulai melakukan sesuatu, kita harus berdoa dahulu agar semuanya berjalan dengan baik. Nomor 3, Made sedang menonton televisi. Ibu ingin beribadah. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Nah, kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Ya, sesuai ya. Alasannya, ibadah harus dilakukan dengan suasananya yang tenang dan khusyuk ya. Nah, nomor 2, tuliskan 2 contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah. Kira-kira apa? Ya, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Nah, itu 2 contoh lain pengamalan sila pertama yang pernah kamu lakukan di rumah ya. Lalu nomor 3, apa manfaat jika kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Nah, apa manfaatnya kalau kita melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya, kerukunan antar umat beragama akan tercipta. Yang pertama itu akan tercipta rukun kalau kita melakukan tindakan sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Apalagi kalau sila pertama itu tentang keagamaan ya. Jadi antar umat beragama akan tercipta. Nah, sekian pembelajaran dari Lause hari ini. Lause harap kalian dapat mengerti. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video dari Lause. Semangat terus, rajin terus di rumah belajar ya, rajin-rajin membaca. Dan jangan lupa, kalau tidak penting jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah itu selalu patuhi protokol kesehatan. Banyak-banyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Istirahat yang cukup ya. Sekian pesan dari Lause. Taca, taca cacen.
Bye-bye.